Penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Lucu ya, hukum di Indonesia ini pantesan aja ada dua pengacara bilang kasus Vina dan Eki ini dihentikan sementara dengan alasan agar tidak terjadi kegaduhan. Kemudian yang di luar sana meminta sutradara untuk tidak menayangkan kasus film Vina itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Creative Studio Family. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina Cirebon, yang mana Bunda Widya membongkar tentang kasus ini ya. Jadi Bunda Widya itu membongkar semuanya tentang polisi yang menunjukkan foto Peggy Setiawan, dan membongkar juga tentang dua pengacara yang meminta kasus ini dihentikan sementara karena untuk mengajukan meminta kepada Presiden untuk membentuk tim pencari fakta yang mau diajukan ke DPR RI Komisi 3 menurut Bunda Widya. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk langsung saja menuju ke videonya, let's go. Penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Lucu ya, hukum di Indonesia ini pantesan aja ada dua pengacara bilang kasus Vina dan Eki ini dihentikan sementara dengan alasan agar tidak terjadi kegaduhan. Kemudian yang di luar sana meminta sutradara untuk tidak menayangkan kasus film Vina itu. Lalu ada juga kepolisian yang memperlihatkan foto agar menetapkan yang namanya Peggy Setiawan sebagai tersangka. Fotonya jelas enggak itu Pak? Foto siapa? Kira-kira orang-orang Indigo percaya enggak ya dengan foto tersebut? Nah, sementara Anda Bapak ya, kalau orang-orang hanya minum-minum, coba perhatikan yang ini ya, yang di jidat saya ini. Nah, seperti itu. Kapan sih bisa tuntasnya? Wajar aja lah, saya udah naruh curiga. Kenapa? Karena ada pengacara bilang untuk pengusutan yang namanya penelusuran yang namanya kasus Vina ini agar dihentikan sementara dengan alasan agar tidak terjadi kegaduhan. Kedua, agar ada pembentukan yang nama tim lembaga khusus untuk diajukan ke Komisi 3 DPR. Ini ada apa sebenarnya, permainan apa lagi ini sebenarnya? Ya, untuk melindungi Ibtu Rudiana apa bagaimana ini ya kepolisian ini? Kalau saya sih, untuk kalau misalnya Ibtu Rudiana itu dipanggil, bilang katanya kan ada pemberitaan, bilang kalau Ibtu Rudiana itu tidak ada pelanggaran dalam kasus yang namanya Vina, ya kan? Tidak ada katanya di pemberitaan tersebut. Lalu kenapa orang-orang lain pada penyidikan waktu itu, terutama orang yang mendampingi Saka pada waktu itu ada Suharyanti, kemudian ada Polwan yang namanya Purwanti pada waktu itu ya. Coba semua yang mendampingi mereka ini orang-orang kepolisian. Masih bisakah kepolisian kita ini akan dipercaya oleh masyarakat besar seluruh rakyat Indonesia ini, Pak? Masih bisakah kira-kira? Atau Indonesia masih butuh enggak gitu kepolisian kita kalau semuanya hanya direkayasa seperti ini? Kalau hanya sekedar foto, Pak, semua orang juga bisa mengambil foto editan seperti itu. Foto orang itu lagi ngapain? Ya kan? Itu jelas, Pak. Itu bukan jejak digital asli. Zaman dulu kita CCTV-nya seperti apa? Cobalah kasus pada saat pembuangan Vina dan Eki ke jalan itu, CCTV yang ada di tengah itu tampilkan oleh Bapak polisi, ditampilkan, Pak.
ini katanya nggak boleh orang rakyat Indonesia ini kritik, semuanya akan ditangkap. Kemudian ada pula orang yang komen-komen harus ditangkap, orang-orang yang komentar harus ditangkap. Ya lucu lah Pak. Hukum apa negara kita ini sekarang untuk membungkam orang-orang model seperti ini Pak? Terus akankah percaya orang rakyat Indonesia ini dengan bukti foto itu? Ya. Satu aja buat saya, periksa aja Ibtu Rudiana, sudah, nggak usah kemana-mana, ya kan? Ada pula orang yang bilang Lindah asli atau tidak. Lindah asli itu ada tatonya, mereka masih berkeliaran. Ini teman-temannya Vina juga masih berkeliaran. Saat ini juga keluarga Vina bungkam, diam. Ada permainan apa sih sebenarnya kalian ini di sini? Ya, saya mohon deh. Ya kalau foto hanya sekedar foto diambil dicomot, itu foto sedang apa gitu. Enggak semua rakyat Indonesia bisa dibohongi dengan foto-foto tersebut. Kami rakyat Indonesia ini butuh keadilan, butuh kejujuran. Ingin tetap menetapkan tersangka, tetap kekeh ya, menetapkan tersangkanya bahwa Peggy Setiawan seorang kuli bangunan. Menangkap seorang kuli bangunan aja mencapai 8 tahun. Nggak masuk akal loh Pak. Ya, sedangkan orang-orang yang di sekitarnya Eki tidak ada yang diperiksa. Kemudian yang dibilangan katanya Saka, Liga Akbar, katanya memberikan keterangan palsu. Kenapa? Nih, 7 yang dipenjara akan bebas. Saya mohon deh yang 7 yang dipenjara itu ya, yang bebas itu bukan murni kasus yang namanya Vina dan Eki. Karena berawalkan dari kasus Sajam. Ya, kasus Sajam tahu kan, kasus senjata tajam pada waktu itu. Kemudian mereka digiringlah ke penjara. Digiring ke penjara, mereka digebukin, dihajar, disiksa agar mengakui mereka ini bahwa mereka ini ada melakukan pembinihan terhadap Eki dan yang namanya. Jangan tumbalkan rakyat-rakyat kecil Pak. Tolonglah. Ya, jangan tumbalkan rakyat-rakyat kecil ini ya. Hak asasi manusia itu tidak hanya berlaku untuk pejabat, anak pejabat saja yang harus dilindungi. Rakyat biasa juga harus dilindungi Pak. Saya itu yang heran ya, kasus dulu kita masih zamannya Orbah dulu ya. Kasus namanya Ruslan Buton ya. Ada orang yang disundut rokok segala macam. Itu kasus Ruslan Buton itu hanya dikenakan berapa tahun saja penjara. Terus kemudian berlanjut lagi ke zaman now. Zaman now yang seperti ini model. Kasus Vina aja mencapai 9 tahun kurang loh Pak, 8 tahun lebih kan, berjalan hampir 9 tahun sampai sekarang. Kok masih aja pembuktiannya seperti itu? Ya, katanya tidak mau gaduh. Marilah berkata jujur. Ya sekarang ini ya mudah-mudahan yang 7 di penjara itu buka suara dan buka keadilan yang sebenar-benarnya. Kalau hanya sekedar foto yang diambil untuk barang bukti untuk menetapkan Peggy Setiawan seorang kuli bangunan sebagai tersangka, saya nggak puas. Ya nggak puas, nggak akan orang. Saya menyangkal itu Pak. Menyangkal itu kenapa? Ya kalau sekedar foto, nih ya seperti tadi saya lihat. Nah orang-orang ini yang model begini. Jadi seperti itu ya. Indonesia ini udah mulai cerdas. Kalau 2016 lalu ada WeChat, ada Taukal, ya ada BlackBerry, itu orang mengupload di Facebook itu masih bisa dilacak Pak. Nah yang saya heran juga saat ini akun Vina ya yang namanya Facebook juga udah di tangan kakaknya. Bagaimana caranya? Bagaimana bisa? Kok bisa akunnya Vina ada di tangan kakaknya? Kemudian postingan-postingan yang kasar-kasar dihapus. Sementara kalian untuk memeriksa Widya, apakah kalian itu bertindak adil? Enggak. Orang yang saya sebut-sebut tidak ada yang kalian periksa. Kok malah Widya yang disuruh periksa? Aneh kan? Ya enggak? Nah begitu dong, ya harusnya diperiksa. Kenapa? Orang-orang di sekitarnya yang namanya teman-temannya Eki dan ini, seperti keterangannya Liga Akbar. Kenapa? Dibilang kalau Liga Akbar dan Saka memberikan keterangan palsu. Untuk keberapa kali itu Pak bilang mereka tuh menyampaikan keterangan palsu. Dengan 7 orang harus dipaksa untuk menyampaikan kata-kata bahwa mereka lah pelakunya Pak. Tuhan itu maha adil.
Allah itu maha adil, nggak bisa dibohongi Pak. Ya, Indonesia ini butuh keadilan seadil-adilnya. Jangan rakyat kecil yang ditumbalkan. Mereka tulang punggung keluarga. Ya, tolong kalian juga lahir dari rahim seorang ibu. Ya mohonlah Pak, diperhatikan sedikit. Rakyat Indonesia ini butuh benar-benar keadilan. Ya kan, apa yang disampaikan Bapak Susnodo Haji itu saya juga sependapat. Ya. Jadi kalau kita ya bilang di sana ada pemberitaan bahwa Ibtu Rudiana katanya tidak terlibat dalam kasus Vina, nggak mungkin sekali Pak. Ya, Vina itu diskusi bukan di jalan raya tapi di tempat khusus, ya di tempat khusus diskusinya. Jadi baru dilempar ke jalan, ya kan? Nah, kenapa bapak-bapak polisi, halo, kok CCTV ditunggu-tunggu masyarakat se-Indonesia, kok nggak dibuka gitu Pak, CCTV-nya itu Pak? Kok bisa Peggy Setiawan itu ditetapkan jadi tersangka, kok bisa? Ya atas dasar apa, mana bukti selanjutnya CCTV-nya? Itu loh Pak, jangan hanya nyomot aja orang-orang yang seperti itu. Kalau hanya foto, aduh, ya banyak foto nih Pak, itu contohnya ada kan. Nah seperti itu kira-kira ya. Ada apa ini dibalik ini semua? Antara kepolisian dengan pengacara kemarin memberhentikan sementara, kemudian kepolisian juga menemukan yang namanya bukti baru bahwa ada saya sakit, disetrum, dipukulin, diapain. Itu pengakuan dia ke saya. Ya sama petugas tentunya. Sama petugas melakukan seperti itu. Itu suruh melakukan pengakuan atau suruh mengakui apa yang tidak dia lakukan. Maka karena dia secara fisik memang lihat fisiknya juga sangat lemah, orangnya sakit-sakitan, dan yang kedua kurus, dia udah nggak tahan, maka dia akuin, dan semua para pengakuan itu mengatakan hal yang sama. Jadi itu ya teman-teman, Bunda Widya menanggapi tentang polisi yang menunjukkan foto Peggy Setiawan ya. Apakah itu benar Pak foto Peggy Setiawan, kata si Bunda Widya ya. Dan juga Bunda Widya membongkar tentang dua pengacara katanya ya. Yang dimaksud itu pengacara siapa? Yang jelas Bunda Widya itu menyebutkan dua pengacara yang minta kasus ini dihentikan dulu untuk sementara karena mau mengajukan atau mau membentuk tim ya. Jadi Bunda Widya itu mengatakan mau membentuk apa ya katanya ya. Jadi untuk diajukan ke Komisi 3 DPR RI katanya ya. Jadi Bunda Widya itu memang orangnya itu cerdas, selalu membela kebenaran dan mengungkap fakta-fakta yang terjadi selama ini, termasuk kasus Vina Cirebon ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, dan share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.